Panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Masukkan ayam suwir, tambahkan gula merah dan garam. Aduk rata hingga bumbunya meresap. Ambil sedikit ketan yang sudah kita kukus dan kita beri bumbu. Pipihkan di tangan, lalu letakkan isi ayam di tengah. Tutup dengan ketan, lalu padatkan dan bungkus dengan daun pisang. Aduh, malam begini sepi banget ya. Tapi lumayan ya ada TV. Untung saya bawa kabel antena cadangan tadi. Iya, tapi saya nggak tenang Pak Hansip. Lagi pusing mikirin dagangan saya. Ayam mahal banget sekarang. Orang jadi males beli lemper isi ayam saya. Oh iya tuh, baru aja tadi ada berita harga ayam naik 2 kali lipat. Katanya impor juga berkurang. Ya namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau terus kayak gini gimana saya mau kasih makan anak istri saya? Untung aja anak saya belum ngerti susahnya hidup. Dia masih kecil, pusing banget. Rasanya kepala mau meledak. Saya nggak tahu lagi besok jualan apa. Udah tenang aja, rezeki nggak kemana. Saya mau patroli dulu sebentar. Siapa tahu ada maling beneran. Kan udah lama gak ada kasus di komplek ini. Aris, pusing ya mikirin jualanmu. Rezekimu nggak jauh, tapi kamu terlalu lambat mengambilnya. Siapa kamu? Kok tahu nama saya? Aku tahu segalanya, termasuk betapa kamu butuh uang. Dengarkan aku punya solusi. Solusi? Apa maksud kamu? Saya nggak butuh bantuan orang aneh kayak kamu. Jangan so suci. Kamu tahu kan, tetanggamu si Bu Lilis, dia punya kandang ayam penuh. Kenapa harus beli kalau bisa ambil sedikit? Mereka nggak akan sadar kalau hanya beberapa ekor. Itu namanya maling. Saya bukan pencuri. Tapi kamu mau anak istrimu lapar, mau lihat anakmu menangis minta makan. Kadang manusia harus melakukan apa yang perlu dilakukan, Aris. Pilihan ada di tanganmu. Ya Tuhan, apa saya benar-benar harus lakukan itu? Tapi anak saya, istri saya... Kenapa mukamu pucat gitu, Riz? Kayak baru lihat setan aja. Enggak apa-apa. Saya cuma lagi pusing aja. Ya udah Pak Hansip, saya pulang duluan ya. Ya Tuhan, maafkan saya nggak punya pilihan lain. Ini semua buat anak istri saya. Kalau Bu Lilis tahu, saya pasti habis. Ayo ayam, tenang, jangan ribut. Saya cuma butuh beberapa ekor aja. Yang penting cukup buat isian lemper saya besok. Shh, diam kamu, jangan berisik. Kalau sampai Bu Lilis dengar, tamatlah riwayat saya. Ya Tuhan, itu siapa? Jangan-jangan Bu Lilis. Apa dia dengar suara ayam tadi? Aduh, kenapa harus sekarang? Siapa di sana? Hei, ada orang di kandang ayam. Jangan kesini, tolong, jangan kesini. Ayam-ayam ini ribut terus. Pasti cuma kaget karena suara jangkrik. Untung cuma Pak Jajang. Kalau dia tahu, tamat saya. Diam ayam. Kamu mau saya ketahuan? Astaga, kenapa jadi ribut begini? Mending saya cepet-cepet kabur sebelum Pak Jajang balik lagi. Akhirnya ayam ini cukup buat dagangan besok. Tapi kenapa hati saya malah makin enggak tenang? Apa ini salah? Bodo amat, yang penting keluarga saya bisa makan. Mari kita membuat lemper isi ayam suwir. Diam kamu, jangan bikin masalah lagi. Udah cukup tadi di kandang. Oke, kita mulai. Langkah pertama, potong ayamnya dulu. Hati-hati ya, jangan sampai kena tangan. Setelah dipotong, tinggal kita rebus dan kita suwir daging ayamnya. Kita butuh dagingnya buat isian lemper. Panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Masukkan ayam suwir, tambahkan gula merah dan garam. Aduk rata hingga bumbunya meresap. Ambil sedikit ketan yang sudah kita kukus dan kita beri bumbu. Pipihkan di tangan, lalu letakkan isi ayam di tengah. Tutup dengan ketan, lalu padatkan dan bungkus dengan daun pisang. Lalu tinggal dikukus ulang 5 menit. Ini dia lemper isi ayam siap dinikmati. Mudah kan? Selamat mencoba di rumah.
Pak, aku mau tanya, itu ayamnya kamu pakai buat lemper, kamu ambil dari mana? Iya beli Bu dari pasar kayak biasanya. Kamu yakin? Kok aku dengar ayam tetangga kita pada hilang, terutama ayam-ayamnya Bu Lilis. Iya Bu, aku nggak ada urusan sama ayam Bu Lilis. Udah jangan pikirin gosip-gosip kayak gitu. Pak, kamu nggak bohong kan? Jangan sampai kamu bawa masalah ke rumah ini. Aku nggak mau kita jadi omongan orang. Udah Bu, yang penting sekarang dagangan laku. Kita butuh uang kan? Selamat pagi Pak Aris, Bu Isti. Oh, selamat pagi Bu Lilis. Ada apa pagi-pagi udah kesini? Saya mau beli lemper Bu, katanya lempernya Pak Aris enak banget. Saya mau beli 20.000 ya. Silakan Bu Lilis, baru selesai tadi pagi. Makasih Pak. Oh iya, ngomong-ngomong ada yang aneh di komplek kita. Ayam-ayam saya sering hilang belakangan ini. Hilang Bu? Maksudnya dicuri? Iya, hampir tiap malam. Padahal ayam-ayam saya itu buat usaha catering. Kalau terus-terusan kayak begini saya bisa rugi besar. Ya ampun Bu, kok bisa ya? Mungkin ada binatang liar yang masuk ke kandang. Kalau binatang liar, kenapa kandangnya nggak rusak? Saya curiga ada orang yang ngambil, tapi belum tahu siapa. Semoga pencurinya segera ketahuan ya. Ayam-ayam itu penting banget buat saya Pak Aris. Sama pentingnya kayak dagangan lemper Bapak ini kan. Iya Bu, semoga semuanya lancar. Kalau ada yang aneh-aneh kabari saya aja. Siapa tahu saya bisa bantu. Makasih Pak, saya pamit dulu ya. Pak, kamu dengar sendiri kan, kalau sampai ketahuan, kita nggak cuma malu, tapi bisa dilaporkan ke polisi. Udah Bu, jangan ngomong gitu. Aku bakal cari cara supaya ini semua beres. Aneh, ini ayam-ayam kok hilang terus. 2 minggu terakhir jumlahnya nggak pernah sesuai hitungan. Padahal kandangnya sudah kita perbaiki. Bu, saya juga mikir gitu. Tiap malam saya udah pastiin kandang terkunci, tapi tetap aja ayam hilang. Kemarin ada yang lihat Pak Aris lewat sini loh. Pak Aris, dia ngapain di sekitar sini malam-malam? Emang dia pernah bilang ada urusan di sini? Katanya sih cuma lewat Bu, tapi saya curiga orang lain mana berani deket-deket kandang kita. Apalagi pas tahu ayam hilang begini, itu sangat aneh Bu. Betul, ini gak masuk akal. Kalau bukan ulah seseorang, kalau bener dia yang ngambil, berani sekali dia mengkhianati tetangganya kayak gini. Pak Jajang, kita harus cari bukti. Tapi Bu, kalau bener dia pelakunya, gimana kita ngebuktiin? Ayam-ayam itu bisa aja udah dia jual ke tempat jauh, atau mungkin dia jadi inisian lempernya. Kita nggak punya saksi kuat Bu. Saya nggak bisa cuma diam Pak Jajang. Mulai sekarang, kamu jagain kandang lebih ketat, pasang lampu tambahan, dan malam ini saya ikut ronda di sini. Ibu serius mau ikut ronda? Ini bahaya Bu, nggak aman. Siapa tahu pelakunya nggak cuma satu Bu. Kalau mereka ngelawan gimana? Kita nggak boleh takut Pak Jajang. Kalau kita diem aja, mereka bakal ngerasa bisa ngelakuin ini terus. Baik Bu, kalau begitu saya siapin semuanya malam ini. Mudah-mudahan kita dapat jawaban. Terus gimana kalau Pak Aris terbukti dalangnya? Ibu mau ngelakuin apa? Kalau benar dia pelakunya, saya pastikan dia nggak bakal berani nyentuh satupun bulu ayam. Kita harus kasih pelajaran yang bikin dia jerah seumur hidup. Baik Bu, saya ikut aja. Mudah-mudahan malam ini kita dapat petunjuk. Jawaban itu pasti ada, tinggal waktu yang bicara. Kita cuma perlu sabar dan bertindak tegas. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. 100, 200, 300. Besok rumah itu bakal jadi milik kita. Akhirnya mimpi jadi kenyataan. Kamu gak mau cerita dari mana uang sebanyak ini? Jujur aja, jangan bikin aku curiga. Udah aku bilang kan ini hasil jualan lemper kita. Lemper kita laris, tiap hari ludes. Kamu tuh harusnya seneng, bukan curiga terus. Aku seneng kalau semuanya halal Pak. Tapi masa kita bisa langsung kaya mendadak cuma dalam waktu beberapa minggu? Aku yakin ada yang gak beres di sini. Jangan-jangan ayam Bu Lilis yang sering hilang itu ada hubungannya sama kamu. Apa sih Bu? Jangan nuduh sembarangan. Aku nggak ada urusan sama ayam-ayam itu. Pak, aku ini istri kamu. Jangan pikir aku nggak tahu gelagat kamu. Kalau emang nggak salah, kenapa tiap malam kamu keluar diam-diam? Apa semua ini karena ayam curian buat lemper itu? Ya udah, iya, aku ambil beberapa ayam dari kandang Bu Lilis, tapi cuma ayam yang gak terlalu gemuk. Lagian Bu Lilis juga nggak bakal rugi banyak, kandangnya besar. Ya Allah Pak, kamu sadar gak? Ini dosa besar. Itu namanya mencuri. Bu Lilis itu tetangga kita sendiri. Kamu tega kayak gitu cuma demi uang? Uang itu segalanya Bu. Kalau nggak begini, kapan kita bisa punya rumah bagus? Kamu tahu kan hidup kita susah terus. Sekarang uang ini beneran nyata di depan kita. Kenapa kamu malah nyalahin aku? Tapi semua ini salah Pak. Apa artinya rumah mewah kalau kita dapatnya dengan cara yang kotor? Apa kamu gak takut sama hukuman Allah? Aku nggak peduli Bu, harta ini yang bikin kita dihormati orang. Kamu pikir mereka peduli uang ini dari mana? Yang penting aku bisa kasih hidup lebih baik buat kamu.
Hidup lebih baik apa, Pak? Kamu malah ngelawan Tuhan demi uang ini. Kalau terus begini, aku yakin gak bakal ada berkahnya. Berkah? Kamu lihat ini, Bu. Ini berkah, hasil kerja keras aku. Kalau kamu nggak mau ikut seneng ya udah, tapi jangan ganggu rencana aku. Kalau kamu gak mau berubah, aku gak tahu lagi apa yang bisa nyelamatin kamu. Uang ini cuma bikin kamu buta. Aku takut, Pak, kalau nanti kamu dapat balasannya. Balasan? Kalau balasan itu berupa lebih banyak uang, aku siap, Bu. Wah, langsung cash ya Pak Aris. Jarang-jarang saya lihat pembeli yang bisa langsung bayar tunai seperti ini. Ini sertifikat rumahnya lengkap dengan kunci. Selamat Pak Bu, rumah ini sekarang resmi milik Anda. Nah, lihat Bu, ini hasil kerja keras Bapak. Rumah ini bakal jadi bukti kalau kita bisa sukses. Sekarang, siapa yang berani ngeremehin kita lagi? Sukses apa Pak? Kamu lupa dari mana semua ini berasal. Kamu tahu ini bukan rezeki yang halal. Haha, Bu, kamu itu mikirnya sempit banget. Orang gak peduli dari mana uang ini datang. Yang penting kita udah punya semuanya. Rumah, mobil, kehidupan mewah. Kamu harusnya bersyukur. Aku nggak bisa bersyukur untuk sesuatu yang jelas-jelas salah, Pak. Kamu pikir rumah ini bakal bikin kita bahagia? Kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku takut semua ini bakal jadi musibah, bukan anugerah. Ah, kamu tuh kebanyakan khawatir. Udahlah Bu, nikmatin aja apa yang udah kita punya. Kalau kamu nggak bisa ikut senang, biar saya aja yang nikmatin semua ini. Wah, Pak Aris hebat sekali. Baru beberapa minggu lalu saya dengar Bapak ngeluh di pos ronda soal harga ayam yang naik. Sekarang tiba-tiba udah punya rumah mewah sama mobil baru. Benar-benar luar biasa. Hahaha, apaan sih? Itu semua berkat usaha keras saya. Kalau kita kerja keras, rezeki pasti datang. Iya kan? Betul itu Pak Aris. Tapi ya biasanya kerja keras itu nggak langsung kelihatan hasilnya secepat ini. Bapak punya tips sukses mungkin? Saya pengen belajar juga. Apaan sih? Ini bukan soal tips. Yang penting tuh niat, doa, dan kesempatan. Kalau rezeki udah jalan ya pasti ngalir deras. Pak Hansip, rezeki yang datang deras belum tentu berkah. Iya bener juga kata Bu Isti. Tapi kalau boleh jujur, saya ini penasaran Pak Aris. Soalnya beberapa warga ngomong-ngomong soal ayam yang sering hilang di kandang Bu Lilis. Jangan-jangan. Ah, itu mah urusan Bu Lilis, Pak Hansip. Jangan bawa saya soal itu. Tenang aja Pak, saya cuma tanya nggak nuduh. Tapi ya aneh juga, ayam hilang terus ada yang jualan lemper murah. Kira-kira ada hubungannya nggak ya? Ngomong-ngomong Pak Hansip, coba lihat rumah saya ini. Bagus kan? Kalau Pak Hansip mau main kapan-kapan, pintu rumah saya selalu terbuka. Oh pasti Pak Aris, saya pasti mampir. Tapi ya hati-hati aja Pak. Kalau rezeki yang datang cepat, biasanya ada ujian besar yang mengikutinya. Kali ini aku pasang jebakan lebih kuat. Kalau dia berani datang lagi, pasti ketahuan. Memang harus Bu, sudah 10 ayam hilang. Nggak bisa dibiarkan. Siapapun dia, pasti nggak bakal lolos. Pokoknya siapapun yang nekat ambil ayam, saya bakal kasih pelajaran. Kita lihat apa dia masih bisa lari kalau kena jebakan ini. Tapi kalau pencurinya licik, dia mungkin nggak datang malam ini. Bisa aja dia nunggu jebakan ini dilepas dulu. Mau licik seberapapun, saya nggak akan kalah. Kalau perlu, saya bergadang di sini sampai dia muncul. Sabar Bu, kita pakai akal juga. Kalau ketahuan, nanti kita serahkan ke Pak RT aja. Jangan main hagib sendiri. Pak Jajang, kalau saya serahkan ke Pak RT, paling dia cuma dikasih peringatan. Tapi ayam saya udah hilang, uang saya juga hilang. Ya, tapi kekerasan juga nggak baik Bu. Nanti malah kita yang kena masalah. Saya gak butuh nasihat Pak Jajang. Saya cuma mau ayam-ayam saya aman. Kalau perlu, besok saya beli pagar kawat. Siapa di sana? Kalau kamu pencuri, keluar sekarang sebelum saya datang. Apa jangan-jangan dia udah tahu kita pasang jebakan? Kalau benar, berarti dia memang licik. Tapi kita lihat aja siapa yang lebih cerdik. Kali ini saya nggak akan kalah. Untung tadi aku dengar mereka ngobrol soal jebakan. Kalau enggak pasti ketahuan. Aku harus cepat-cepat ambil ayam ini, terus kabur sebelum mereka balik. Pak Aris, jadi kamu ya? Kamu yang selama ini maling ayam-ayam saya? Bu Lilis, tunggu. Saya nggak sengaja. Gak sengaja. Kamu pikir ayam itu lompat sendiri ke tangan kamu? Jangan bohong Pak Aris. Kamu udah sering ambil ayam saya kan? Ini buktinya Bu. Maaf Bu, saya beneran nggak ada niat jahat. Saya cuma butuh ayam buat jualan. Ayam di pasar itu mahal banget. Saya nggak sanggup beli. Alasan? Kamu pikir saya nggak susah beli ayam juga? Tapi saya pelihara sendiri. Saya rawat dari kecil. Dan kamu datang seenaknya ngambil hasil kerja keras saya. Kamu pikir itu adil Pak Aris? Pak Aris, kalau kamu butuh, kenapa nggak ngomong baik-baik? Kenapa malah maling? Ini namanya udah keterlaluan. Bu, tolong, saya janji gak akan ulangi lagi. Saya cuma lagi kepepet. Anak-anak saya butuh makan. Kalau saya nggak jualan, kami nggak bisa bertahan. Kepepet?
Kamu pikir alasan itu bikin perbuatanmu jadi benar? Saya juga punya keluarga, Pak Aris. Saya juga kerja keras buat mereka. Kalau semua orang pakai alasan kepepet, dunia ini bakal penuh pencuri. Pak Aris, ini nggak bisa dibiarin. Kita harus lapor ke Pak RT biar ini jadi pelajaran buat kamu. Tolong Pak Jajang, jangan lapor. Kalau sampai warga tahu, saya bakal habis anak-anak saya. Mereka nggak salah apa-apa. Anak-anakmu memang gak salah, tapi mereka juga gak pantas hidup dengan ayah yang maling. Kalau kamu beneran peduli sama mereka, kamu harusnya mulai berubah. Bawa ayam ini balik ke kandang. Dan kamu Pak Aris, besok pasti kita ketemu di rumah Pak RW. Ini harus diselesaikan. Ini ayam-ayam saya Pak Aris. Kamu mau maling semalam. Sampai kapan kamu terus nyusahin saya? Saya janji ini yang terakhir kali. Saya nggak bakal ambil lagi. Pak, apa maksudnya ini? Kamu beneran nyolong ayam Bu Lilis? Bu, Bapak nggak punya pilihan. Aku nggak mau anak-anak kita nggak bisa makan. Pilihan? Kamu pikir alasan itu cukup buat nyolong? Ini bukan pertama kalinya Bu Isti. Suamimu itu udah sering maling ayam saya. Pak, kenapa kamu nggak bilang ke aku? Kenapa harus begini? Bu, aku nggak mau kamu pusing. Aku cuma mau cari jalan keluar. Tapi aku salah. Aku tahu. Salah itu kalau kamu nggak sengaja. Tapi ini kamu sengaja, malah udah berkali-kali. Saya udah capek Pak Aris. Sekarang kamu harus tanggung akibatnya. Pagi semuanya, maaf Bu Lilis, Pak RT lagi sibuk. Jadi saya yang diutus buat urus masalah ini. Bagus Pak Hansip, pas banget. Ini orang yang selama ini maling ayam saya. Saya mau dia dihukum sesuai aturan komplek ini. Pak Aris, apa yang Bu Lilis bilang ini benar? Kamu udah nyolong ayamnya? Iya Pak Hansip, saya salah. Tapi saya cuma nyolong karena kepepet. Saya nggak punya uang buat beli ayam untuk jualan. Pak Hansip, suami saya memang salah. Tapi dia bukan orang jahat. Tolong kasih dia kesempatan sekali ini. Kesempatan? Udah berapa kali dia nyolong? Kalau dia dikasih kesempatan terus, kapan dia belajar? Kalau semua orang kayak dia, kampung ini bakal kacau Bu Isti. Tenang, saya paham posisi semua orang di sini. Tapi kita nggak bisa selesaikan ini dengan emosi. Pak Aris, kamu harus ganti rugi atas ayam yang kamu ambil sebelumnya. Pak Hansip, saya nggak punya uang. Matamu nggak punya uang, rumah mewah, mobil bagus, masih alasan nggak punya uang. Kalau nggak bisa ganti, lapor aja ke polisi, biar dia tahu rasa. Bu, tolong, saya janji suami saya nggak akan ulangi lagi. Jangan bawa ke polisi. Anak-anak saya gimana? Bu Lilis, bagaimana kalau kita cari solusi lain? Keputusan saya udah bulat, saya bakal laporin Pak Aris ke polisi. Saya nggak mau dipenjara. Pak Aris, mau kemana kamu? Pak Aris, jangan kabur. Pak Aris, jangan kabur, balik ke sini, dasar pengecut. Pak Aris, jangan bikin masalah makin besar. Ayo kita selesaikan. Saya nggak bisa, saya nggak mau dihukum. Kalian nggak ngerti. Anak muda, apa yang kau kejar? Apa yang kau tinggalkan? Kakek, maaf, saya buru-buru, saya nggak sengaja. Dosa yang kau buat lebih besar dari langkah yang kau ambil. Kau bisa lari, tapi kau tak bisa sembunyi dari azab. Azab itu datang untuk mereka yang serakah. Bersiaplah menerima balasannya. Apa ini? Apa yang terjadi pada tubuhku? Tolong aku. Ya Tuhan, apa ini? Pak Aris, dia. Astaga, gak masuk akal. Dia berubah jadi lemper. Suamiku, apa yang terjadi sama kamu? Jangan tinggalin aku seperti ini. Kakek, tunggu. Apa yang baru saja terjadi? Apa ini ulah Anda? Bukan aku yang menghukumnya, keserakahannya sendiri yang memanggil azab ini. Ingatlah, hidup harus dijalani dengan jujur. Kalau tidak, kalian pun bisa bernasib sama seperti Pak Aris. Pak, kenapa semuanya jadi begini? Dari awal aku udah coba ngingetin kamu, tapi kamu gak mau dengar. Ini pelajaran yang pahit, tapi semoga gak ada lagi yang seperti dia. Mendingan sekarang kita bawa lemper raksasa ini ke balai warga. Ini beneran Pak Aris yang jadi lemper. Ini akibat perbuatannya mencuri ayam saya. Jadi ini pelajaran buat yang lain. Jangan coba-coba mencuri. Pak Aris benar-benar dapat pelajaran yang setimpal. Sekarang kita tahu bahwa tindakan jahat gak akan lepas dari hukuman. Bu Lilis, saya minta maaf atas nama suami saya. Dia memang salah. Ya sudah, saya maafkan Pak Aris. Tapi dia harus belajar dari perbuatannya. Dan mungkin ini cara dia menebus seluruh dosanya.